Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di tepi perbatasan negara, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi, bukan Isa yang ada di Al-Quran ya. Saudara, setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan suatu informasi atau suatu ijtihad atau pemikiran kepada semua para pemilik negara ini. Ijtihad saya atau pemikiran saya adalah tentang Al-Quran. Ternyata Allah bukan dalam Al-Quran ya. Allah dalam ayat Al-Quran, Allah itu bukan saja memerintahkan, bahkan memberikan contoh berfilsafat. Dahsyat bukan? Ini hasil penelitian saya. Saudara, setiga pilar BPU, pada video pertama pendahuluan sudah saya sampaikan 3 kabar terbaru dari Al-Quran, yaitu 2 kabar gembira terbaru dan 1 kabar gembira peringatan terbaru, yang terbaru. Pada video kali ini akan saya sampaikan kabar gembira terbaru dari Al-Quran, yang nomor 1, yang pertama, beserta penjelasannya dalam surat apa, ayat apa, kabar itu dalam Al-Quran, kabar itu terdapat ayatnya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video pertama pendahuluan itu, betapa dahsyatnya kabar terbaru ini, kabar terbaru dari Al-Quran ini. Analoginya, perumpamaannya, ya analogi namanya ya, seperti jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Begitu bom atom itu jatuh, besoknya orang-orang Jepang langsung memasuki era baru dalam berbangsa dan bernegara. Ya kan? Begitu saudara-saudara para pemilik negara ini selesai menyimak kabar terbaru dari Al-Quran ini, maka seketika itu juga umat beragama, terutama umat Islam, langsung merasakan memasuki era baru dalam beragama. Kabar terbaru itu berjudul seperti yang tadi, Allah bukan saja memerintahkan, bahkan mencontohkan berfilsafat untuk
memahami Al-Quran. Saudara-saudara setiga pilar BPU, maksud dari kabar terbaru ini sangat jelas, bukan? Untuk dapat menafsirkan, memaknai, mengerti, memahami, dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran, Allah memerintahkan berfilsafat. Bahkan Allah memberikan contoh berfilsafat. Berfilsafat itu sudah pasti berpikir dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum tertentu. Tapi berpikir belum tentu berfilsafat. Contoh berpikir, jarak Jakarta ke Bogor 60 km. Bagaimana caranya dapat ditempuh dalam waktu 30 menit? Atau berpikir, bagaimana cara agar bulan depan penghasilan atau jabatan dapat naik? Atau berpikir, bagaimana caranya sumber daya alam Nusantara dapat melaksanakan sila kelima dari Pancasila. Jika terlaksana, maka barulah Pancasila dapat disebut sebagai dasar negara. Saat ini, Pancasila adalah sebagai tujuan bernegara atau visi misi bangsa Indonesia. Belum bisa disebut sebagai dasar negara. Tentang hal berpikir ini sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran di ayat-ayat yang berbunyi, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Dan seterusnya. Berpikir yang diperintahkan Allah ini tidak dapat menembus batas kehidupan sehari-hari yang dijalani manusia. Maksudnya, semua masalah-masalah yang dihadapi dan yang difikirkannya itu hanya bersangkutan dengan fakta-fakta saja. Misalnya, memikirkan peristiwa alami yang berupa hujan. Berpikir yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran hanya untuk memikirkan sebab-sebab terjadinya hujan dan memberikan deskripsinya saja. Hujan itu deras atau tidak. Lalu mengukur curah hujan itu dan menghitung berapa kali terjadi hujan sebelumnya. Semua yang difikirkannya itu hanya bersangkutan dengan fakta-fakta saja atau bukti-bukti saja. Jika tidak ada bukti, maka namanya ramalan atau perakiraan. Berpikir yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran ini disebut berpikir ilmiah. Berpikir yang diperintahkan Allah ini tidak memerintahkan untuk memikirkan maksud dan tujuan dari hujan, lalu menanyakan apakah ada kekuatan atau tenaga yang menimbulkan hujan, kemudian memikirkan apakah tenaga atau kekuatan itu berupa materi atau bukan materi. Pemikiran tentang maksud, tujuan, dan kekuatan ini bersifat spekulatif atau mereka-reka atau dugaan-dugaan. Artinya sudah melampaui atau menerobos batas fakta-fakta kehidupan sehari-hari yang dijalani manusia. Berpikir yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran tidak memerintahkan untuk mempersoalkan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Misalnya, seseorang diminta untuk memberikan komentarnya tentang
hidrogen sianida dan penisilin. Maka berdasarkan fakta-fakta yang didapat, ia akan menjawab bahwa hidrogen sianida merupakan racun yang mujarab, sedangkan penisilin merupakan zat pembunuh kuman. Berpikir yang diperintahkan Allah tidak memerintahkan untuk mempersoalkan bagaimana seharusnya memakai zat itu. Demikian pula, berpikir yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan apakah euthanasia atau mematikan pasien karena kasihan dapat dibenarkan atas dasar nilai-nilai moral ataukah tidak. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, maka Allah memerintahkan untuk berfilsafat. Bahkan Allah memberikan contoh berfilsafat dalam Al-Quran. Berfilsafat itu sudah pasti berpikir dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum tertentu. Tapi berpikir belum tentu berfilsafat. Contoh-contoh berpikir sudah dijelaskan tadi ya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, berfilsafat yang diperintahkan bahkan dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk berpikir sangat umum, berlakunya secara umum, secara keseluruhan. Dengan berpikir sangat umum berarti masalah yang difikirkan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, masalah yang difikirkan sebagian besar bersangkutan dengan ide-ide atau gagasan besar. Sebagai contoh, berfilsafat tidak menanyakan berapa uang yang Anda sedekahkan pada fakir miskin hari ini, tapi menanyakan apakah keadilan itu. Berfilsafat tidak menanyakan berapa kilometer jarak Jakarta-Surabaya, melainkan bertanya apakah yang dimaksud dengan jarak itu. Berfilsafat yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk berpikir tanpa bersangkutan dengan fakta-fakta. Berarti berfilsafat memiliki sifat spekulatif. Masalah-masalah yang dihadapi dan difikirkan melampaui dan menembus batas-batas pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta. Misalnya, contoh, suatu peristiwa alami yang tadi yaitu hujan, tentang hujan. Dalam pandangan filsafat, dalam berfilsafat, Allah memerintahkan untuk memikirkan maksud dan tujuan dari hujan. Lalu bertanya, apakah ada suatu kekuatan atau tenaga yang menimbulkan hujan? Lantas berpikir, apakah tenaga atau kekuatan itu berupa materi atau bukan materi? Berfilsafat yang diperintahkan Allah dalam ayat Al-Quran itu memerintahkan untuk memikirkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan segala macam nilai-nilai, baik itu nilai moral, nilai keindahan atau estetis, nilai keagamaan, dan nilai sosial. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah suatu kualitas atau sifat abstrak yang melekat pada sesuatu hal. Nilai-nilai tidak dapat ditangkap dengan indera, melainkan hanya dapat dimengerti
dengan berfilsafat dan dapat dihayati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah suatu kualitas abstrak yang dapat menimbulkan perasaan senang, puas, ataupun bahagia bagi orang yang menghadapi atau mengalaminya. Itu nilai-nilai. Dalam berfilsafat, Allah memerintahkan untuk mencari pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang dunia, tempat manusia hidup. Pengetahuan semacam ini berkaitan dengan pertanyaan apakah sesuatu hal itu, dan pertanyaan apakah yang seharusnya diperbuat manusia. Tentang apa yang seharusnya diperbuat manusia pada hakikatnya adalah menyangkut nilai-nilai, dan ini adalah wewenang filsafat untuk menjawabnya. Filsafat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tentang nilai-nilai yang terdalam. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan filsafat berkaitan dengan hakikat atau inti nilai-nilai, hasil-hasil pemikiran tentang alam, kedudukan manusia dalam alam, sesuatu hal yang dicita-citakan manusia. Semuanya itu secara tersirat mengandung nilai-nilai. Misalnya, pertanyaan apakah Tuhan itu? Pertanyaan ini memungkinkan jawaban tentang patokan-patokan yang harus dipergunakan manusia dalam menilai tindakan, memberikan bimbingan, dan mengadakan pilihan. Berfilsafat yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk menganalisa atau menganalisis terhadap konsep-konsep atau pengertian dan arti-arti yang biasanya dalam suatu bidang tertentu, dalam suatu bidang diterima dengan begitu saja tanpa diadakan pemeriksaan secara kritis. Setiap bidang pengalaman manusia, baik itu menyangkut bidang ilmu atau agama, mendasarkan penyelidikannya pada asumsi-asumsi tersebut yang diterima sebagai titik tolaknya. Asumsi-asumsi atau anggapan dasar tersebut diterima dengan begitu saja dan digunakan tanpa pemeriksaan secara kritis. Dalam berfilsafat, Allah memerintahkan untuk memeriksa dan menilai asumsi-asumsi itu, lalu mengungkapkan artinya, kemudian menentukan batas-batas penerapannya. Berfilsafat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk berpikir secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Filsafat memikirkan susunan atau struktur kenyataan sebagai suatu keseluruhan. Artinya, sebagai ilmu, filsafat adalah ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Ini yang menjadi sasaran perhatian pemikiran ilmu filsafat. Berfilsafat yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk berpikir implikatif. Implikatif maksudnya akibat-akibat selanjutnya. Jika suatu masalah filsafat sudah dapat dijawab atau dipecahkan, maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan
mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sekali lagi, berfilsafat itu sudah pasti berpikir dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum tertentu. Namanya menggunakan ilmu logika. Tetapi berpikir belum tentu berfilsafat. Berfilsafat yang diperintahkan dan dicontohkan Allah di dalam Al-Quran itu dimaksudkan sebagai pemberian suatu kecerdasan Allah untuk digunakan manusia dalam menjalani realitas kehidupannya. Kecerdasan Allah berbeda dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan Allah memiliki aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan hukum tersendiri. Pada video sebelumnya yang berjudul kecerdasan menurut Allah berbeda dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Jazirah Arabia, orang Eropa, orang Tiongkok. Menurut Habib, menurut ulama, menurut fuqaha, menurut kiai, dan seterusnya. Akan dibahas pada video itu. Apa itu kecerdasan menurut Allah dan bagaimana cara menggunakan kecerdasan Allah untuk menjalani kehidupan sehari-hari.